Halo semuanya, para penonton Road to PTN. Kenalin, aku Sheila Salasi, alumni dari Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Sekarang, kesibukan aku sehari-hari itu, aku sebagai freelancer, dan juga aku ada bisnis all shop, dan aku handle itu semua, kayak gitu. Nah, mungkin kali ini aku mau sedikit sharing aja ya terkait gimana sih cara aku bisa ngedapetin ilmu, atau dulu aku bisa masuk ke ilmu komunikasi, dan aku sharing gimana sih cara tepat milih jurusan biar kalian itu bisa lulus tepat waktu dan kalian juga bisa dapat IPK yang memuaskan. Karena kebetulan aku sendiri lulus dengan predikat sangat memuaskan di ilmu komunikasi kayak gitu. Untuk dari pengalaman aku sendiri ya, aku itu ketika SMA anak IPA. Aku bener-bener yang IPA saklek, aku gak terlalu suka IPS emang. Dan aku yang kayak aku ikut beberapa olimpiade, atau aku juga termasuk masuk 10 besar. Dan aku sangat suka matematika fisika ketika itu. Lalu, udah sampai di kelas 3 SMA, aku mulai cari tahu passionku itu apa sih. Dan di situ aku menemukan dunia beauty industry itu tuh kayak menarik banget di mata aku ketika itu. Dan aku tuh rencananya dulu pengennya kuliah ngambil di Tata Rias. Berhubung kalau Tata Rias itu agak jauh dan agak susah dijangkau, alhasil aku coba cari jurusan lain yang kira-kira aku masih bisa tetap make up, aku masih bisa tetap ke beauty industry yang kayak gitu. Terus ketika itu aku kan masih kayak bingung ya, aku harus kemana sih, harus ambil jurusan apa, sampai aku ikut tes minat bakat. Di tes minat bakat itu muncullah hasil aku itu ternyata anak yang cocok di dunia sosial. Bukan cuma kayak mata kuliah atau jurusan-jurusan sosial yang soshum, tapi jurusan-jurusan saintek yang berbau sosial, contohnya kayak pendidikan dokter, terus teknik industri yang kayak gitu-gitu. Nah, di tes itu aku harus milih dong apa sih jurusan yang kira-kira nanti bakal aku bisa. Alhasil di situ keluarga aku tuh nyaraninnya awalnya ambil industri. Tapi di situ aku mikir kalau aku teknik industri takutnya nanti aku nggak bisa dandan atau apa. Aku mikirnya sependek itu, ntar aku ribet kuliahnya. Aku ambil jurusan yang kira-kira enteng lah, yang kayak gitu. Terus aku ngeliat, oh ada ilmu komunikasi itu kerjaannya ada event-event kayak gitu. Kayaknya asik. Aku berpikir cuma ya udah tentang event, aku masuk ke ilmu komunikasi, aku pilihlah jurusan ilmu komunikasi. Tapi ternyata ilmu komunikasi itu nggak sesimpel itu. Ilmu komunikasi itu cukup kompleks. Nggak cuma belajar event, tapi public speaking, terus untuk komunikasi antar manusia, terus gimana kita tahu gestur mukanya dia, yang kayak gitu. Nggak sesimpel itu. Kayak ya namanya anak SMA, emang pikirannya pasti pendek, nggak seluas itu ya kayak gitu kan. Ya jadiin pengalaman aja kali ya. And then ketika itu otomatis aku harus milih dong kampus mana. Aku dulu SMA di Pulau Bali, dan emang rencana untuk kuliah tuh aku bakal pengennya di Jawa Timur. Ada pilihan dua universitas ternama ya, yang negeri, UNER sama UB. Cuma aku tuh hitung kemampuan gitu loh, kayak aku realistis kalau aku daftar di UNER, di sana itu passing grade-nya lebih tinggi, lebih susah buat aku masuk. Jadinya aku memilih yang kira-kira change aku lolos itu lebih besar. Dan aku milihnya ya udahlah coba UB aja. Kebetulan emang banyak keluarga di Malang, jadi lebih fleksibel lah ya kayak gitu. Nah, ketika aku udah milih UB, aku baru tahu kalau di situ SNM nggak bisa. Jadi SNM itu harus sesama jurusan. Sementara aku kan lintas jurusan yang dari IPA terus ke IPS. Jadinya aku itu mau nggak mau ya udah aku SBM. Dan aku SNM tuh cuma sekedarnya aja. SNM aku tuh kalau nggak salah masukin di UPN. Tapi ya udah emang nggak berharap apa-apa, dan ternyata nggak lolos ya nggak sedih amat, karena emang aku udah oke, aku harus persiapkan untuk SBM. Dan aku ikut SBM, dan aku itu baru belajar hamin 3 minggu tes. Ya emang cukup nekat ya, hamin 3 minggu tes terus langsung belajar semuanya dari geografi, sejarah, yang mana aku tidak mengetahui itu sama sekali gitu. Basicnya aku nggak terlalu kuat untuk menghafal karena aku tipikal orang yang logik yang kayak gitu. Di situ ya udah mau nggak mau aku ikut segala macam tryout, kayak 10 tryout mungkin lebih yang aku ikutin.
Terus aku juga baca-baca buku. Dan sebelum tes itu, ada trik khusus ketika kamu nggak bisa jawab kayak gitu. Mungkin itu bakal aku jelasin next video ya. Ada trik untuk SBM, jadi ketika aku nggak bisa jawab, aku nerapin trik itu dan ya aku lolos. Cuma yang aku pikir, aku lolos nggak cuma dari trik-trik dan usaha yang aku lakuin, karena dari doa orang tua yang kayak gitu-gitu. Walaupun emang awalnya orang tua kayak, apain sih masuk ilmu komunikasi, ambil aja jurusan yang IPA yang lebih oke, gitu-gitu. Tapi kan aku ngerasa passionku itu di situ. Aku ngerasa aku bakal bisa berkembang kok di situ. Akhirnya ya seiring berjalannya waktu di ilmu komunikasi, aku belajar banyak banget. Mulai dari event, terus dari project-project, dari desain yang bahkan aku nggak bisa desain, sampai sekarang aku lumayan bisa desain yang kayak gitu. Terus untuk public relations-nya, terus dari media, bikin-bikin artikel, copywriting, itu aku udah cukup paham karena aku lulus dari ilmu komunikasi yang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku juga lulus dengan predikat sangat memuaskan. Terus tips apa sih yang bisa aku kasih ya buat kalian mungkin yang para penonton Road to PTN yang pengen pilih jurusan itu gimana caranya? Aku ada beberapa tips. Untuk yang pertama, kalian pilih jurusan sesuai passion. Kalau kalian udah tahu passion kalian apa, kalian sukanya apa, pilih jurusan yang itu. Biasanya itu lebih gampang sih untuk jadinya kalian lebih bisa ngembangin dirinya tuh lebih fleksibel daripada orang yang nggak bukan passionnya di situ masuk ke situ, itu bakal lebih berjuang. Kayak pengalaman aku yang cukup berpassion di ilmu komunikasi dan temanku yang masuk komunikasi karena sekedar lolosnya di situ, dia pengennya bukan di situ kayak gitu. Itu beda, hasilnya itu juga beda. Walaupun kita sama-sama ngerjain tugasnya sama-sama niat atau gimana, effortnya dia lebih banyak, effortku lebih sedikit, tapi nilainya okean aku karena emang aku udah menjalani itu sesuai dari passion aku, yang kayak gitu. Terus selain kalau belum tahu passion, cari tahu apa minat bakat, apa kemampuan yang kalian suka, yang kira-kira kalian bisa menjalani itu selama 4 tahun. Karena kuliah itu nggak cuma, ya udah aku belajar ini sedikit-sedikit, enggak, kalian itu bakal belajarnya sangat kompleks. Kalian benar-benar belajar dari sejarahnya, terus detail-detail kecil itu bakal kalian pelajari. Apalagi kalau kalian emang pengen ya masuk negeri, karena di negeri itu kita kami dididik untuk lebih menjadi researcher. Jadi untuk praktikum itu ada, tapi nggak seluas itu. Jadi kita lebih ke teorinya banyak banget, yang kayak gitu. Jadi kita emang belajar teori. Mau nggak mau kalau emang kamu nggak suka di situ, ya kamu nggak bakal survive selama 4 tahun itu. Banyak banget teman-teman aku juga yang bener-bener harus ngoyo lah istilahnya, atau bener-bener harus bekerja keras untuk bisa lulus tepat waktu dengan IPK yang bagus. Sementara aku ngerasanya aku nggak seberjuang itu, nggak seberjuang teman-teman aku, tapi aku tetap bisa dapet yang bagus karena emang aku syukurnya sesuai passion. Jadi itulah pentingnya kita untuk cari tahu minat bakat kita apa, kemampuan kita tuh di mana. Sekarang tuh udah banyak banget sebenarnya platform-platform yang nyediain tes minat bakat, dan kalau nggak salah di Road to PTN juga ada gimana sih cara tahu minat bakat kita itu apa, yang kayak gitu. Terus yang ketiga, realistis. Kalau emang kamunya ngerasa nggak kuat ngafal, nggak kuat belajar banyak, jangan ambil jurusan yang sekiranya itu banyak ngafal, banyak harus meneliti. Yang ada kamu stres, kamu nggak lulus, karena nggak sedikit orang yang ya udah masuknya bisa, keluarnya nggak bisa. Anggap aja di SNM nilai lolos aja, tapi ketika kuliah mau udah skripsi itu yang mereka bakal susah kayak gitu. Terus hindarin banget milih jurusan karena aku nggak suka pelajaran A. Banyak orang yang kayak gini, dia anak IPA, dia nggak suka matematika, terus dia nggak terlalu kuat ngafal, tapi dia ya udah aku mau ngambil dokter aja karena dokter nggak ada matematikanya. Hey, wake up! Kalian kalau misalkan tetap berambisi masuk dokter tapi kemampuan kalian nggak nyampe segitu, mendingan jangan. Karena yang sedih itu bukan cuma kita, tapi orang tua juga yang udah biayain banyak-banyak, ternyata 4 tahun lebih, harus sampai 5 tahun, 6 tahun, yang kayak itu kan kasihan orang tua juga, mereka juga udah ngebiayain banyak kayak gitu. Dan yang terakhir, ketika milih jurusan jangan ikut-ikutan temen, karena teman kita bisa aja emang sesuai passionnya di situ. Sementara kalau kamu nggak sesuai passion, teman kalian lulus dengan IPK bagus, kalian enggak.
itu kan juga beban buat kita sendiri. Dan nggak dikit loh mahasiswa yang depresi karena dia salah pilih jurusan, dan dia mau nggak mau harus survive di sana, di jurusan yang emang udah dia pilih, yang rata-rata itu bukan yang mendiskreditkan, tapi rata-rata tuh yang SNM, karena SNM itu kan beberapa orang ada yang lolosnya di pilihan kedua, yang mana dia pilihan kedua mungkin nggak sesuai passionnya, kayak gitu. Jadi saran aku penting banget ya buat jurusan, karena menurut aku pribadi jurusan itu lebih penting daripada universitasnya di mana. Kalau kalian udah di jurusan yang tepat, kalian bisa mengembangkan diri kalian dengan tepat, kalian itu bisa lebih kerja di mana-mana. Nggak daripada kalian kuliah di kampus yang bergengsi, tapi jurusannya nggak sesuai sama kalian nggak bisa mendapatkan IPK yang bagus. Ya nggak bisa juga kalian kerja di tempat yang Buat aku pribadi ya kayak gitu ya. Jadi itulah pentingnya dalam pemilihan jurusan yang tepat. Dan aku punya tips dalam perkuliahan ya, kalau kalian emang udah masuk ke jurusan, gimana biar dapat IPK yang bagus. Yang pertama, kalian itu pilihlah circle yang baik, pilihlah circle yang bener ketika di kelas. Emang kuliah itu individualis, tapi kalian bisa milih circle yang bener sehingga itu menyebabkan nilai kalian oke. Kesalahan aku adalah dulu waktu semester 1, aku itu berteman sama semuanya, aku nggak punya circle tertentu. Jadinya ya aku pas di kuliah ya udah so-so aja. Awal-awal semester ya, semester 1 masih bisa lah ya IPK bagus, karena mata kuliahnya juga masih yang ya cukup gampang lah, cukup mudah ketika itu. Basic-basic gitu ya. Ketika udah semester 2, udah mulai disuruh review jurnal ini, jurnal itu. Boom, aku kaget. Aku yang kayak, apa ini? Sangat baru di hidupku, ya kayak gitu. Dan akhirnya, itu semester 2 IPK aku sempet anjlok. Ya, anjloknya 0,2 poin, 0,3 poinan lah. Di situ, mulai semester 3, aku udah mulai mikir kayaknya pemilihan teman itu pengaruh deh. Dan mulailah aku mencari circle yang emang anaknya pinter dan dia oke gitu. Jadi setiap kelompok aku sama mereka, kumpul sama mereka dengan IPK yang 3,9 ke atas. Dan di situ IPK aku otomatis naik. Beda sama ketika aku nggak punya circle. Jadi circle itu menentukan sebenarnya kita itu bakal gimana sih. Karena kalau kita kelompokan atau kita berteman sama orang yang pinter, secara nggak langsung kita bakal ketularan pinter. Beda sama kalau kita sama aja kayak kita kumpul sama orang-orang yang pemalas gitu, yang nyantai-nyantai aja, kuliah kupu-kupu gitu. Ya udah, kita bakal ngikutin kayak ke mereka. Jadi itu menurutku penting untuk memilih circle dalam perkuliahan demi mendukung berlangsungan IPK yang cemerlang kayak gitu. Aku pikir itu aja sih yang bisa aku sharing. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Maaf kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin bikin sakit hati atau terlalu ya nggak mengenakan hati, aku minta maaf. Sekian dari aku, terima kasih. Selalu nonton Roto PTN ya.